Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika. Hari ini kita ingin menyampaikan kabar gembira, terutama buat teman-teman sobat Kabar Banten. Dan kabar gembira itu adalah bahwa podcast Kabar Banten TV atau Kabar Banten akan kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewanya bukan di sebelah saya, tapi nanti akan hadir. Tapi Pak Direktur ikut menyambut karena kita ketahui bahwa podcast ini baru sekitar belum lama Pak ya, belum lama. Iya. Tapi kita mencoba menghadirkan para milenial yang menginspirasi begitu ya. Dan dari beberapa tema yang diangkat adalah bagaimana milenial itu mampu menciptakan ruang ekonomi baru di tengah pandemi begitu ya. Artinya potensi ekonomi baru mampu mereka gali dan cukup menjadi mewarnai perekonomian di Banten gitu. Salah satunya adalah sektor pertanian yang kita angkat. Nah, ini kemudian disambut oleh pihak yang menurut kita sangat terkait begitu ya. Sangat Pak? Relevan begitu, kompeten. Tidak lain adalah asisten staf khusus Wapres ya. Itu mungkin jelasnya nanti siapa beliau, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Direktur. Pak Direktur, saya manggil Pak Direktur aja biar orang tahu. Kalau ini Pak Direktur, kalau ini bukan gitu maksudnya. Pak Direktur, nah ini kita besok akan kedatangan tamu. Menurut kita ini istimewa ya. Betul. Di podcast kita yang belum lama kita ada tamu yang ya cukup istimewa. Nah, bisa dijelaskan Pak seperti apa tamu kita dan apa yang akan kita bahas? Mungkin Pak Direktur ada harapan atau apa terkait dengan konten kita atau program kita Pak? Ya. Yang pertama, ini kan masa pandemi ya. Masa pandemi ini berdampak kepada semua sektor kehidupan. Dan yang uniknya, ada salah satu sektor yang kelihatannya tidak berdampak dan malah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di dalam era pandemi itu. Dan sektor itu adalah sektor pertanian begitu. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini kan sektor pertanian agak kurang diminati milenial ya, terabaikan karena seolah-olah urusan pertanian urusan orang tua zaman dulu gitu. Nggak prestis. Padahal kalau kita amati, kalau kita kaji bahwa sektor pertanian yang termasuk dalam sektor pangan itu merupakan sektor yang tidak akan pernah mati di dalam bisnis, di dalam lapangan pekerjaan begitu. Nah, oleh karena itu kita ingin berbicara dengan salah seorang tokoh, ini termasuk tokoh muda juga sih, milenial juga. Beliau adalah Kang Guntur Subagja Mahardika. Beliau seperti kita ketahui malang melintang di berbagai organisasi, di berbagai perusahaan, dan saat ini beliau kebetulan mendapatkan amanah sebagai asisten staf khusus wakil presiden. Wow, jadi itu tamu kita besok Pak ya? Nah, itu tamu kita. Sama dengan saya malang melintang, kalau saya malangnya doang nggak melintang. Jadi banyak malang ya. Jadi yang menarik, kita mencoba mengangkat tema terkait lapangan pekerjaan di sektor pertanian untuk kalangan milenial gitu. Dan ini perlu disampaikan kepada kalangan milenial, jangan kemudian terjebak oleh sektor-sektor yang hari ini terlihatnya wah, tapi mungkin tidak berapa lama bisa ke belakang lagi atau tenggelam lagi. Instan lah begitu ya. Instan. Nah, padahal sektor pertanian itu adalah sektor yang sebetulnya bisa berlangsung seumur hidup selama manusia ada. Isu pangan itu pasti selalu ada. Makanya oleh karena itu kita coba konsen dan kita bicara dengan salah seorang yang punya kompetensi dan punya relevansi, karena beliau sebetulnya bukan saja sebagai asisten staf khusus wakil presiden, tapi beliau sekarang adalah ketua umum Intani, Induk Tani dan Nelayan. Ini asosiasi untuk pertanian dan nelayan gitu. Beliau juga di staf khusus kepresidenan itu kan kebetulan dia memegang salah satunya adalah bidang perekonomian. Jadi ada relevansinya, ada kompetensinya. Beliau nanti akan bicara sejauh mana sih peluang sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan milenial begitu. Ini menarik begitu. Walaupun mungkin kalau kita dengar sekarang
seolah-olah pertanian itu hanya digarap oleh orang-orang kampung, orang tua yang sudah lama. Becek begitu. Ya, bukan milenial, mungkin orang-orang kolonial gitu ya, zaman kolonial gitu. Nah, memang Pak Direktur ya Pak Ragin sempat mewawancari Kepala Dinas Pertanian Pak Agus Tauhid waktu itu, dan kita mencatat merekam beberapa catatan yang menurut kita bisa menjadi referensi bahwa kaum milenial dalam keikutsertaannya dalam bidang pertanian meningkat gitu ya. Betul. Dan itu ditunjukkan oleh munculnya kelompok-kelompok yang digawangi oleh anak-anak muda. Betul. Pak Agus bilang begitu Pak ya. Betul. Tapi kemudian menjadi hal yang cukup memprihatinkan ketika di dalam realitasnya lahan pertanian semakin berkurang begitu ya. Kita tahu bahwa tentu konversi lahan tidak bisa terhindarkan ketika Banten membuka investasi sebesar-besarnya Pak ya. Lahan pertanian kemudian berubah jadi perusahaan segala macam. Tapi kita berharap bahwa tentu tadi Bapak bilang bahwa ketika manusia butuh makan selama hidup kan butuh pangan. Sehingga pertanian saya yakin sehebat-hebatnya gerusan konversi begitu. Pertanian tidak akan sampai habis lah begitu Pak ya. Betul. Dan kita berharap ini menjadi peluang bagi kaum muda, kaum milenial. Kalau selama ini kan kebanyakan nunggu pendaftaran CPNS Pak. Betul. Ya kan? Lalu hal-hal yang banyak yang sifatnya padahal potensi Banten cukup tinggi, salah satunya sektor pertanian Pak ya. Ada yang positifnya nanti saya kalau nggak salah saya dengar Kang Guntur itu kan berkeliling ya dari satu daerah ke daerah lainnya. Itu ternyata di daerah lain banyak kalangan milenial yang kebetulan menggawangi sektor pertanian dan mereka berhasil. Jadi nanti teman-teman milenial Sobat Kabar Banten besok bisa menyaksikan. Kita akan mendengarkan cerita sejauh mana milenial berkiprah di dunia pertanian. Ya, Bu. Begitu. Kita juga akan gali seperti apa potensi dan tantangannya, termasuk solusi pertanian di tengah pandemi ini, Pak ya. Betul. Banten, kalau kita lihat secara datanya, itu salah satu penyumbang beras terbesar, 10 besar malah. Betul, 10 di besar. Indonesia Pak ya. Indonesia, betul. Dan kita berharap tentu ini bukan hanya dipertahankan tapi ditingkatkan sehingga Banten dalam kebutuhan pangan tentu sangat besar dan Banten punya potensi buat itu. Jadi besok kita akan bahas terkait dengan ini dengan salah satu asisten asisten staf khusus Wakil Presiden RI, dan tentu Pak Direktur mau ikut nonton kan Pak? Mau nonton? Ya ikut nonton di studio di sini, di studio podcast kita gitu ya. Ya, dari besok tugas saya yang memandu karena Pak Direktur yang ingin menonton gitu. Ya. Tapi tadi sekilas kita Pak Direktur jelaskan bahwa inilah peluang buat kaum milenial ya, dan kita berharap konten-konten kita, program kita menginspirasi Pak ya. Betul. Kedepannya harapannya apa Pak? Ya tentu berharap konten-konten yang kita tayangkan di podcast Kabar Banten bisa bernilai positif, terutama menggerakkan kaum milenial dalam upaya mencapai kesejahteraan mereka begitu ya. Sementara kita lihat kan lapangan pekerjaan sebetulnya kalau hanya ingin jadi ASN atau PNS kan terbatas ya. Nah sebetulnya ada peluang lain yang besar yang kalau kita mau dan kita punya keinginan, punya komitmen itu bisa digarap. Dan sektor itu adalah sektor pertanian. Kita tahu kan bahwa dalam tahun-tahun dasawarsa terakhir ini banyak orang desa yang kemudian pergi ke kota begitu. Mereka tidak berpikir bahwa sebetulnya desa itu punya potensi. Dan sekarang pemerintah juga sudah mulai melirik ya. Seperti misalkan adanya kelembagaan-kelembagaan BUMDes ya. Apa namanya? BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Itu kan sebenarnya sebuah konsep positif untuk membangun desa begitu. Wadah begitu ya. Wadah. Dia bisa jadi distributor, penampung segala macam. Dan nggak perlu lagi ke kota. Tapi kalau rekreasi sehari 2 hari sih nggak apa-apa ke kota. Maksudnya jangan sampai kemudian nyari kerjaan ke kota. Baik, kita akan sambut narasumber istimewa kita besok dan jangan sampai terlewatkan. Terima kasih banyak. Jam berapa Kang Yadi besok? Jam 11 sampai jam 12 ya. Sampai jam 12. 1 jam luar biasa. Durasinya 1 jam, oleh karena itu kita minta Sobat Kabar Banten bisa standby ya. Ya, standby. Jangan kemana-mana. 11 jangan kemana-mana. Kalau perlu tongkrongin terus. bawa kemana-mana HP-nya gitu. Baik, terima kasih. Demikian penyambutan kita
atas agenda asisten staf khusus Wapres. Kita ketemu lagi besok dengan tamu istimewa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.